Bab 724 Pedang Jurang Dosa. Mileye langsung tercengang melihat kondisi ini. Pedang eter lecet, di mana gadis berjubah putih. Mileye menengadahkan kepala ke langit, lalu dia samar-samar melihat sebuah gerbang langit di ujung langit. Gerbang langit sangat besar, panjang ratusan meter. Di atas gerbang langit melayang sebuah pedang yang memiliki panjang 4 inci dan berwarna hitam. Di permukaan pedang terukir dua kata, Pedang Jurang Dosa. Di depan gerbang langit ada seorang senior sedang melihat ke bawah, tatapan matanya tertuju ke arah Mileye. Mileye melihat senior itu. Tatapan mata senior itu sangat tenang, seolah-olah sedang melihat seekor semut yang jalan di tanah. Mileye menenangkan diri, dia membuka telapak tangan, pedang eter langsung jatuh ke telapak tangannya. Mileye langsung terdiam ketika melihat pedang eter yang dipenuhi retakan. Pedang eter retak. Dia sadar, ini melambangkan apa? Pada saat ini, senior yang berdiri di depan gerbang langit mendadak menunjuk ke arah Mileye. Seraas. Seketika, muncul celah raksasa di langit dan memancarkan cahaya hitam yang secepat kilat. Ekspresi wajah semua orang langsung berubah ketika melihat ini. Zheng Jian yang ada di samping Mileye langsung bergerak ke depan cahaya hitam, kemudian mengayunkan tangannya meninju. Boom! Zheng Jian kembali ke tempat awal, dan cahaya hitam itu langsung meledak. Senior yang berdiri di depan gerbang langit menatap Zheng Jian dengan tatapan dingin, lalu berbalik badan menghilang. Zheng Jian mendadak terbang ke langit, lalu masuk ke dalam gumpalan awan. Kondisi hening sejenak. Boom! Kemudian, ada satu orang yang terjatuh dari langit. Orang itu adalah Zheng Jian. Zheng Jian jatuh ke depan Mileye. Bam! Permukaan tanah langsung retak, semua orang serentak mundur beberapa langkah. Mileye juga mundur belasan meter. Setelah berhenti, dia langsung pergi melihat Zheng Jian. Bibir Zheng Jian ada bekas darah. Dia terluka. Ekspresi wajah Mileye langsung menjadi serius. Zheng Jian menengadahkan kepala ke arah gerbang langit, tatapan mata mulai sedikit redup. Ekspresi wajah penguasa Xuan Huang dan lainnya juga menjadi sangat serius. Mereka tahu Aula Sendian sangat misterius, juga memiliki kekuatan yang sangat kuat, tapi tidak menyangka kekuatan Aula Sendian sekuat ini. Pada saat ini, Zheng Jia melihat Mileye, kuat sekali. Kuat sekali. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Ayo, kita mundur dulu." Setelah itu, dia melihat senior berbadan bungkuk klan Xuanyuan yang sangat siaga. "Kalian berdua juga ada melihat, aku memiliki hubungan yang baik dengan leluhur kalian. Aku tidak suka bermuka dua, kalau kalian bersedia mengikutiku, aku tidak akan memperdebatkan kejadian sebelumnya." Tidak membahas kejadian sebelumnya. Senior berbadan bungkuk dan ketua klan penyihir merasa aneh. Mereka tidak menyangka Mileye akan meminta mereka untuk tunduk padanya. Mileye seolah-olah menebak apa yang mereka berdua pikirkan, "Kalau kalian tidak ingin tunduk padaku, kita juga boleh kerja sama. Tentu saja, kalau kalian tidak bersedia juga tidak apa-apa. Kedepannya kita tidak saling utang. Tapi, aku merasa, Aula Sendian mungkin tidak akan mengampuni kalian." Senior berbadan bungkuk memandang Mileye, "Kenapa?" "Karena aku teman baik dengan leluhur kalian," jawab Mileye. Senior berbadan bungkuk terdiam. Mileye melihat mereka berdua sekilas dan berkata, "Apakah kalian ada pilihan lain sekarang?" Senior berbadan bungkuk hanya diam. Ketua klan penyihir juga hanya diam. Mereka berdua tidaklah bodoh, tentu saja tahu Mileye ingin menarik mereka terlibat dalam masalah ini. Kalau menolak Mileye, maka mereka akan berhadapan dengan Aula Sendian.
Apakah Aula Sendian akan mengampuni mereka? Perlu diketahui, leluhur mereka teman baiknya Mileye. Kalau bersama dengan Mileye, maka akan bersama Mileye menghadapi Aula Sendian. Kekuatan Aula Sendian bersama Mileye pasti tidak ada hasil yang baik. Tapi, tidak bersama dengan Mileye, guru leluhur mereka. Mereka berdua pun kebingungan. Pada saat ini, Mileye lanjut berkata, "Hei kalian, aku memiliki backingan. Ada backingan." Mendengar ini, ekspresi wajah mereka berdua langsung berubah. Pada saat ini, dia barulah memikirkan satu hal, meski Aula Sendian sangat kuat, tapi memangnya Mileye lemah. Dia memiliki backingan. Pada saat ini, Mileye mendadak berkata, "Sebenarnya, aku juga mungkin kenal dengan guru leluhur Aula Sendian. Aku serius, tidak membohongi kalian." Mereka berdua langsung terdiam. Pada saat ini, penguasa Xuan Huang yang ada di kejauhan mendadak berkata, "Apa yang sedang kalian pikirkan lagi sekarang?" Mereka berdua menoleh ke arah penguasa Xuan Huang. Penguasa Xuan Huang berkata dengan tenang, "Guru leluhur kalian berdua pernah menyerang guru leluhur Aula Sendian, tapi guru leluhur kalian adalah master hebat. Mereka memilih Tuan Muda Ye pasti ada alasannya, apa kalian tidak merasa seperti itu?" Senior berbadan bungkuk diam sejenak, lalu menoleh ke arah Mileye, "Maaf, Tuan Muda Ye atas kejadian sebelumnya." Ketua klan penyihir juga mengepalkan tangan dan berkata, "Maaf, atas kejadian sebelumnya Pangeran Ye. Sekarang kita adalah orang sendiri, ayo pergi," ujar Mileye. Mereka berdua menganggukkan kepala. Pada saat ini, penguasa Xuan Huang mendadak berkata, "Bagaimana dengan Sekte Jianwu?" Sekte Jianwu. Penguasa Xuan Huang, mohon kamu memberitahu orang Sekte Jianwu, apakah mereka bersedia mengikutiku, ujar Mileye. "Seharusnya bukan masalah yang besar," ujar penguasa Xuan Huang sambil tersenyum. Semua orang mengetahui pihak yang dipilih leluhur Sekte Jianwu tadi. Orang Sekte Jianwu tidak ingin mengkhianati guru leluhurnya, pasti akan tunduk dengan Mileye. Perlu diketahui, gadis berjubah putih sampai membunuh ketua Sekte Jianwu demi Mileye. Mileye menengadahkan kepala ke langit, gerbang langit masih ada. Mileye diam sejenak, lalu menoleh ke arah Zhen Jian, "Kakak, sampai jumpa." Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Zhen Jian melihat ke arah langit sekilas, lalu berbalik badan pergi. Ekspresi wajahnya sangat serius. Semua orang pun pergi, Aula Sendian tidak lagi menyerang. Mileye kembali ke kota Tianjiang. Di dalam istana, hanya tersisa Mileye dan Zhen Jian. "Kak, katakan sekarang," ujar Mileye. Zhen Jian menatap Mileye, "Aula Sendian bukanlah pihak yang lemah." "Iya, kenapa kamu berkata demikian?" tanya Mileye. Zhen Jian menggeleng kepalanya, "Kamu tahu kenapa gadis berjubah putih bisa menghilang? Apakah karena Master Aula Sendian?" jawab Mileye. "Bukan, tapi dilenyapkan karena aturan Tao dunia sana," ujar Zhen Jian sambil menggelengkan kepalanya. "Aturan Tao dunia sana?" Mileye mengerutkan keningnya. Zhen Jian menganggukkan kepala, "Aturan Tao dunia Akbar Xuan Huang, aku tidak tahu aturan Tao yang bagaimana, aku hanya merasakan sedikit auranya." "Sangat kuat, kah?" tanya Mileye. "Sangat kuat," jawab Zhen Jian sambil menganggukkan kepalanya. Mileye menatap Zhen Jian, "Kak, kamu berada di alam tak diketahui sekarang." Zhen Jian menggelengkan kepalanya, "Alam tak diketahui semu. Akan tetapi, di dalam alam ini, aku sudah tak terkalahkan. Kalau berjumpa dengan master alam tak diketahui, aku juga tidak termasuk lemah. Asalkan aku bersedia,
kapan saja bisa masuk ke alam tak diketahui. Mileye terdiam dan berkata, "Lalu, kamu kenapa?" "Momennya masih belum matang," jawab Zheng Jian sambil tersenyum. "Momen?" Mileye menganggukkan kepala, seolah-olah mengerti. Dia tersenyum dan berkata, "Kak, maaf sudah merepotkanmu kali ini." Zheng Jian menatap Mileye sekilas. "Kamu sudah begitu lancar panggil aku kakak, ya?" Mileye tersenyum lebar, "Kamu selamanya adalah kakakku." Zheng Jian menggelengkan kepalanya, "Jangan bercanda lagi. Kali ini, kamu jangan meremehkan Aula Sendian." Membahas sampai tahap seperti ini, dia menatap Mileye, "Kamu serius tidak bisa menghubungi wanita bergaun polos itu?" "Wanita bergaun polos?" "Iya, aku beneran tidak bisa menghubunginya," jawab Mileye dengan senyuman jelek. Dia pun mengerutkan kening, "Meski aku tidak bisa menghubunginya, mungkin penguasa Xuan Huang ada cara lain." Dia masih ingat, waktu Raja Wilayah Utara dan lainnya masih bisa menghubungi wanita bergaun polos ini. Zheng Jian menganggukkan kepala, "Biarkan mereka mencoba saja." Mileye menganggukkan kepala, setelah itu berbalik badan pergi. Beberapa saat kemudian, Mileye tiba di wilayah Xuan Huang. Di dalam istana Xuan Huang, penguasa Xuan Huang melihat Mileye, "Kamu mau cari wanita bergaun polos itu?" Mileye menganggukkan kepala, "Apakah ada cara?" Penguasa Xuan Huang berpikir sejenak lalu menganggukkan kepala, "Kita boleh mencobanya." "Mencoba? Ayo mulai," ujar Mileye. "Kamu seharusnya sudah merasakan kekuatan Aula Sendian, kamu yakin bisa mengalahkan Aula Sendian?" tanya penguasa Xuan Huang. "Wanita bergaun polos." Mileye diam sejenak, lalu berkata, "Meski aku tidak tahu dia sudah mencapai tingkatan alam apa, tapi aku merasa bisa." "Yakin?" tanya penguasa Xuan Huang sambil menatap Mileye. Mileye menganggukkan kepalanya. Penguasa Xuan Huang menganggukkan kepala, lalu menoleh ke arah tetua yang, "Biarkan mereka bersiap." Tetua yang langsung mundur. Mileye menatap penguasa Xuan Huang, "Apa kamu tahu kekuatan Aula Sendian yang sesungguhnya?" "Sebelumnya, aku mengira diriku sangat paham, tapi sekarang aku merasa diriku tidak tahu sama sekali," ujar penguasa Xuan Huang. Setelah itu, dia menatap ke arah Mileye, "Sekarang hanya bisa berharap pada wanita bergaun polos yang bisa mengalahkan mereka. Kalau tidak, kita semua pasti akan mati." Wanita bergaun polos. Mileye berbalik badan berjalan keluar istana. Sekarang dia masih ingat dengan kata-kata yang disampaikan gadis berjubah putih sebelum pergi. Cari wanita bergaun polos. Bisa diketahui, kekuatan Aula Sendian sudah di luar perkiraan dia. Pada saat ini, tetua yang mendadak masuk lalu ditemani dengan 4 orang berjubah hitam. Mereka berempat memakai topeng dan tidak bisa melihat wajah asli mereka. Mereka berempat jalan ke depan penguasa Xuan Huang, lalu memberi hormat. Penguasa Xuan Huang menganggukkan kepala, "Mulai." Salah satu dari 4 orang berjubah hitam menatap ke arah Mileye, berharap Pangeran Ye bisa memberikan satu lukisan wajahnya. Mileye menganggukkan kepala, lalu mengayunkan tangan kanannya. Sebuah lukisan pun muncul di depan mereka berempat. Lukisan wanita bergaun polos. Mereka berempat duduk melingkar, lalu mulai membacakan mantra. Beberapa saat kemudian, ruang hampa di sekitar langsung bergetar. Seketika, lukisan wanita bergaun polos langsung terbakar dan melayang ke langit berbintang. Langit berbintang. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Mileye langsung serius dan menatap langit berbintang itu dengan serius. Waktu terus berjalan, bara api itu melintasi satu persatu langit berbintang dan akhirnya berhenti setelah 15 menit.
Muncul sosok manusia di bagian dalam langit berbintang. Bersambung.